Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan yang paling penting, salam sehat semuanya. Pada hari ini kami ingin memberikan beberapa hal penting bagi seluruh warga negara Indonesia dan pekerja migran Indonesia yang berada di Brunei Darussalam terkait dengan perkembangan terakhir pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui, setelah hampir 1,5 tahun di Brunei ini tidak ada kasus positif kecuali kasus impor, maka 2 hari terakhir ini kita mendapatkan pengumuman yang begitu mengejutkan, yaitu adanya kasus positif lokal atau tempatan. Kita sama-sama membaca di media setempat, kita sama-sama menyaksikan tayangan televisi bahwa tanggal 7 kemarin diumumkan untuk pertama kalinya di Brunei terdapat 7 kasus positif tempatan atau lokal. Total kasus pada hari Sabtu kemarin tanggal 7 ada 8 orang, di mana 1 orang adalah kasus impor dari Timur Tengah dan yang 7 adalah kasus tempatan atau kasus lokal. Kemudian kemarin tanggal 8 diumumkan kembali terdapat 17 kasus positif baru, di mana 15-nya adalah kasus lokal dan yang 2 adalah kasus impor. Kemudian untuk itu kami ingin berikan data secara umum bahwa sampai saat ini di Brunei telah terdapat 364 orang terjangkit COVID-19 dan dari jumlah tersebut 3 orang telah meninggal dunia, 294 orang sembuh dan 67 masih dirawat. Dari jumlah 67 itu 40 orang adalah warga negara Indonesia. Dan dari jumlah 40 orang tadi kami deteksi masih 35 orang yang sedang dirawat. Mari kita doakan mudah-mudahan warga kita yang masih dirawat ini segera sembuh dari serangan virus ini. Kita juga dalam kesempatan ini, kita semua warga Indonesia yang dari Brunei, semua pekerja migran yang di Brunei, mari kita semuanya bersyukur, kita berterima kasih kepada pemerintah Brunei yang selama ini di negara ini cukup aman bagi kita dan bahkan kita hampir 100% dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti normal. Dengan kasus terakhir ini, maka pemerintah Brunei dengan cepat dan sigap melaksanakan langkah-langkah yang sangat ketat terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Untuk itulah maka kendati semua warga kita sudah mengetahui, saya ingin mengulang kembali beberapa hal yang penting untuk diketahui. Pertama, sementara ini atau sebelumnya kita boleh berkumpul-kumpul dengan jumlah maksimal 1.000 orang. Maka sekarang diperkecil lagi, hanya diperkenankan berkumpul sebanyak 30 orang. Tempat-tempat ibadah sekarang ditutup kembali, padahal baru bulan Mei kemarin kita sudah boleh beribadah seperti biasa. Maka sekarang tidak boleh kembali. Tempat-tempat umum seperti tempat-tempat gimnastik, tempat-tempat untuk olahraga terbuka, tempat-tempat hiburan juga sekarang ditutup kembali. Restoran boleh buka tetapi tidak boleh menerima tamu, alias hanya boleh menerima pesanan makanan secara online atau secara take away. Kemudian hal-hal penting lagi yang ingin saya sampaikan adalah kita diminta lagi, diwajibkan lagi memakai masker. Itulah saya bawa masker, karena saya sedang bicara maka saya pegang maskernya. Dan ini sangat ketat, oleh karena itu saya ingin sampaikan kepada semua warga Indonesia, anjuran pemerintah ini laksanakan dengan baik. Pakailah masker, kecuali Anda mau denda $100 kalau tidak pakai masker. Ya. Kumpul-kumpul atau rencana kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang diminta untuk ditunda semuanya. Dan inilah salah satu contoh bahwa negara ini begitu ada tambahan kasus-kasus positif langsung menerapkan langkah-langkah yang begitu ketat, dan yang paling bagus di negara ini semuanya langsung melaksanakan, langsung melakukannya dengan baik, dengan taat, tanpa berdiskusi atau berdebat panjang lebar. Ini barangkali contoh yang bisa kita tiru bagaimana negara ini dapat mengendalikan pandemik ini dengan baik. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah dengan perkembangan terakhir ini, KBRI masih tetap buka. Namun pelayanan akan kita atur sedemikian rupa. Jadi bagi saudara sekalian yang ingin
mendapatkan pelayanan kekonsuleran, tetap silahkan datang. Kita batasi maksimal 30 orang. Silakan hadir dengan rapi, ya. Kita akan lakukan tes suhu badan. Kita akan meminta menggunakan mereka masker, dan di tempat-tempat yang kita siapkan pun sudah kita atur dengan penjarakan sosial, ya. Kita ingin menghimbau semuanya agar mematuhi protokol kesehatan ini. Semuanya agar berhati-hati, agar kita semuanya dapat terbebas dari COVID. Dan peraturan yang baru dikeluarkan Brunei ini sementara berlaku hanya 2 minggu. Mudah-mudahan dalam 2 minggu ini dengan cara-cara penggunaan protokol yang ketat ini dapat ditekan kembali, tidak ada lagi kasus impor lagi, yang sedang sakit bisa sembuh, dan mudah-mudahan kita bisa menikmati hidup the new normal lagi di Brunei ini. Demikianlah himbauan saya, mari kita laksanakan dengan baik. Semoga kita semua sehat walafiat, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua dari wabah penyakit COVID ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.